دائما على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad du'a ila al huda wad dalalata ala al khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatillah wa qurbillah wa sawabillah. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin bisirri asraril Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wakafa wa 'alan nabiyil mustafa وعلى آله أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم ومجد على حبيبنا ونبينا وقدوتنا ومولانا محمد تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid wal asatidah yang saya hormati, para tokoh, para sesepuh yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati, jajaran pengurus takmir Masjid An-Nur yang saya hormati, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, mustami'in mustami'at yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah, marilah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kepada kita sihah wal afiyah, berikan kepada kita istiqamah untuk menjalankan ibadah di hari yang ke-25 bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kepada kita kenikmatan dalam beribadah di bulan Ramadan, dijadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dijadikan anak-anak kita anak-anak yang salihah. Allah kasih kepada kita rizki yang cukup dan barakah. Allah jadikan ilmu kita ilmu yang manfaat dan barakah. Mudah-mudahan ya Allah yang mempunyai kesusahan dunia, Allah berikan pintu jalan keluarnya. Yang sakit-sakit Allah berikan pintu jalan keluar, pintu kesehatan. Berikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketabahan dan kesabaran. Mudah-mudahan kita dipermudah untuk melaksanakan ibadah umrah haji Makkah wal Madinatul Munawwarah, dan mudah-mudahan kita kelak menutup usia kita ini dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang kita kerjakan mulai dari tempat kita masing-masing, dari rumah kita masing-masing, niat kita menuju tempat ini, salat yang kita dirikan, zikir yang kita lantunkan, doa-doa yang kita panjatkan, sedekah yang kita keluarkan, puasa yang kita kerjakan, mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah, kemudian salawat serta salam tak lupa juga mudah-mudahan tetap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berikan kepada kita contoh teladan yang baik. Mudah-mudahan kita selalu berada di jalannya dan kelak kita diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk hari yang ke-25 ini, kita pasti mempunyai banyak sekali pengalaman-pengalaman yang berbeda-beda, pengalaman spiritual yang berbeda-beda. Meskipun suasananya sama, tapi pasti akan berbeda-beda. Itu adalah merupakan salah satu pelajaran-pelajaran yang mesti kita ambil. Karena di bulan Ramadan ini, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, banyak sekali yang perlu kita gali dan kemudian kita ambil pelajaran-pelajarannya. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kinten-kinten jenengan niki beberapa hari yang akan datang masuk bulan Syawal. Kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Niki panjenengan seweneng napa susah? Seweneng napa susah? Delok jawabane iki gurung kompak niki. Seweneng napa susah? Ono sing seweneng wis tuku klambi anyar, bareng sing susah niku cek gurung belas nih. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita lihat bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad ketika mau berpisah dengan bulan Ramadan, bagaimana para ulama-ulama kita mau meninggalkan bulan Ramadan, mereka susahnya luar biasa. Karena apa? Mereka ingin selamanya itu bulan Ramadan, karena kenikmatan-kenikmatan di bulan Ramadan luar biasa. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita kemudian mempunyai rasa perasaan, ya Allah, mantu niki kita tidak bisa kumpul-kumpul tadarus bersama. Ya Allah, susah setelah ini kita kemudian buka bersama-sama di masjid. Ya Allah, susah lagi kemudian kita bisa ta'lim subuh seperti ini. Ini kulek di bulan Ramadan semuanya sergap. Maka nih para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di antara sekian banyak pelajaran-pelajaran yang kita ambil niku, ternyata di sana ada pelajaran kesabaran. Dikengken sabar oleh Allah Subhanahu wa taala kita di bulan Ramadan niki. Maka sabar dalam cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita. Sabar ketika kita melaksanakan ibadah. Mulai injing sampai sunten niku, kemudian kita menahan, bersabar diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak kumpul bojo. Maka para jamaah sekalian, Allah mengajarkan kepada kita Ramadan niki adalah bersabar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kita dengan yang namanya kejujuran. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada Allah, jujur dengan orang-orang di sekeliling kita. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalaulah kemudian kita
katakan Ramadan itu sebagai tarbiyah, sebagai pendidikan. Ada juga dikatakan Ramadan kal madrasah. Ramadan niku koyok sekolahan. Maka lek sekolahan niku ono kelas-kelase, ono pelajarane, ono kurikulume. Engko lek metu tekan sekolahan niku dadi apa niku pun sudah ada semua dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dibingkai. Namun bingkainya Allah ciptakan kurikulum yang luar biasa. Tidak bisa ada orang profesor pun yang kemudian ngungkuli kurikulumnya Allah Subhanahu wa taala tentang masalah kejujuran niki. Di Indonesia niki yang menjadi patut pemikiran kita bersama-sama, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, tingkat kejujurannya malah dipertanyakan. Panjenengan kula tanglet kira-kira pinter gorondi antara anak TK dengan anak-anak SD. Halo? Anak SD nopo anak TK pinter goroi SD. Anak SD dengan anak SMP tingkat pinter goroi ini niku pinteran pundi? SMP. Anak SMP kali SMA niku pinter goroi sing pundi? SMA. SMA karo lari kuliahan kongkon pinter-pinter goroi niku pinter pundi? Anak SMA, anak-anak yang sudah kuliah. Karena apa? Semakin tinggi, semakin pinter goroi. Lah niki yang menjadi pemikiran kita bersama. Kalau kita lihat di televisi, ini sing tukang korupsi niku kudu arek-arek SMA. Roto-roto niku pun mengenyamkan bangku kuliah. Kenapa seperti ini terjadi? Maka para jamaah sekalian, kita berada di bulan Ramadan ini luar biasa. Allah kasihkan kelas, Allah bikinkan kurikulum, Allah bikinkan pelajaran-pelajaran. Di situ ada pelajaran puasa, di situ ada pelajaran salat qiyamul lail, di situ ada yang namanya pelajaran membaca Al-Qur'an. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang perlu kemudian kita kaji. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka Allah melalui Kanjeng Nabi Muhammad kemudian beliau bersabda, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan niku lek cara kelas niku sing pertama 10 hari pertama kelas jenenge rahmat. Kelas sing nomor loro kelas kali adalah maghfirah atau ampunan Allah. Kemudian yang kelas yang ketiga adalah itqun minan nar, terbebas dari api neraka, artinya untuk surga. Maka para jamaah sekalian, kelas pertama niku kuwabeh tiang-tiang lu bersemangat karena mereka mendapatkan rahmati Gusti Allah. Maka gak ono ceritane masjid musola kosong, semuanya full penuh. Kathah sing melaksanakan ibadah di awal-awal bulan Ramadan karena semuanya mendapatkan rahmati Gusti Allah. Koyo arek SD cik tas mlebu nang sekolahan, maka kemudian kelas 1 bajune anyar, klambine anyar, tase anyar, sepatune anyar. Semangatnya baru. Orang tua yang kemudian ketika itu ngantar pun juga bersemangat dengan tinggi. Karena apa? Karena mereka para jamaah sekalian C anyar, padha karo awake dhewe C anyar. Masuk kemudian kelas 2 yang namanya 10 hari yang kedua, artinya adalah apa? Maghfirahnya Allah. Ini kelasnya rada dhuwur, maka kemudian hanya orang tertentulah yang bisa kemudian masuk dalam kelas ini. Mereka yang mau bertaubat kepada Allah lah yang kemudian bisa masuk dalam kelas ini. Dan ketika sudah mendapatkan kelulusan di kelas yang kedua, maka para jamaah sekalian masuk nang kelas 3, yaitu itqun minan nar, terhindar dari api neraka. Makanya lek ci anyar niku semuanya enak gampang. Ono bulan Ramadan teko niku kemudian di spanduk-spanduk ditulis marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Lari-lari TPQ, lari-lari SD keluar dari sekolahannya, berada di jalan-jalan konvoi, mereka kemudian melakukan yang namanya konvoi menyambut bulan Ramadan. Luar biasa sewenangnya.
Makanya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jari ini syair kemudian mengatakan marhaban ya Ramadan, awal bulan rebutan panggon, tengah ulan ngentekno rawon, akhir bulan rebutan diskon. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Awal bulan ya Allah rebutan panggon. Panggone rebutan padha karo SD, cik tas mlebu rebutan panggon. Awake dhewe nggih ngoten. Wonge ana ndek omah sajadahe wis di masjid dhisik panggonku. Nggih napa mboten, Bu? Nggih, wonge teko. Alhamdulillah. Lah niki para jamaah rebutan panggon. Ingin berada di depan yang paling depan, karena soft yang paling depan adalah mendapatkan pahala yang lebih daripada pahala yang di belakangnya. Maka masuk hadirin yang dirahmati Allah. Masuk yang kedua, ternyata ketika itu ngentek rawon. Mulai sudah orang-orang tidak suka dalam masjid, angel dijak nang musola. Karena apa? Rebutan rawon. Apa kemudian yang diacarakan? Anak SD alumni ini gawe bukber, anak SMP alumni ini gawe bukber, mari ngono SMA bukber, arek kuliah bukber, wong sing sak kantoran bukber, mari ngono komunitas goes bukber, komunitas senam bukber, kabeh bukber. Akhirnya bukber iku gak dilaksanakan di masjid musala, diadakno den pundi ten kafe-kafe. Lah lek wis di kafe salat maghrib keteteran, salat isya wis belayang, akhirnya salat tarawih wis kenyangan kabeh. Akhirnya masjid musolane sepi gara-gara ngentek rawon. Urusane sing diurus adalah bukber, iku adalah panganan. Akhirnya para jamaah sekalian, yang berikutnya apa? Ya rebutan diskon. Maka ketika itu banyak orang-orang yang tidak menghidup-hidupkan masjid, kemudian mereka pindah kemana? Pindah nang mall. Mereka bilang katanya apa? Zakatnya apa? Zakat mall. Bukan zakat mal, tapi zakat mall. Mereka niku ya Allah, lek wis tawaf ning kene mall-mall ya Allah luar biasa. Sa'i niku luar biasa. Sing jenenge milih klambi niku tumakninah. Khusyuk golek luar biasa. Itulah yang terjadi di tengah-tengah kita. Maka masalah hadirin yang dirahmati Allah, kula seneng ten mriki ini karena apa? Sampai di hari yang ke-25 ini ternyata masjid masih full, masjid masih banyak yang kemudian sampai menghadiri pengajian seperti saat ini. Maka para jamaah sekalian, patut kita syukuri bersama-sama karena bulan Ramadan ini sebetulnya program kita adalah menjadikan kita lebih baik daripada bulan-bulan yang sebelumnya. Ayo kita jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik daripada bulan Ramadan yang telah lalu. Sehingga kemudian ayo katakan ini koyok-koyok Ramadanku sing terakhir. Lek kemudian ada yang seperti itu, mari persembahkan Ramadan yang terakhir ini kemudian dengan menghidup-hidupkan zikir kita, menghidup-hidupkan bacaan Quran kita, menghidup-hidupkan sunnah-sunnah kita, dan kemudian kita lakukan dengan secara ikhlas, dengan penuh semangat, dan sambil kemudian berdoa, ya Allah, jikalau betul-betul Engkau kasih kepada saya rezeki untuk kemudian bisa hidup di Ramadan yang berikutnya ya Allah, hidup di bulan Ramadan berikutnya, panjangkan usia kami ya Allah dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ayo kita jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang telah lalu. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Ramadan dikatakan juga Sahrul Barakah, bulan keberkahan. Nopo si barokah niku? Mal hiyal barakah wa ma adraka mal barakah. Nopo si barokah niku? Barokah niku ono definisine kali. Nah, kita mau ambil yang mana? Sing pertama ada yang mengatakan ziyadatul khair. Niki para jamaah sekalian adalah menambahkan al-iktsaru fil jumlah. Ziyadatul khair, nambahi kebagusan. Biasanya niki ndelok jumlahe. Contoh,
entuk duwe akeh berarti rezekine barokah. Entuk berkat siji tambah loro itu berarti barokah. Ayo disambut cek ketok sing ngantuk napa sing mboten. Engko lek ana kancane sing ngantuk gak usah ditangekno. Iku nikmati Gusti Allah, ndek omah angel turu, ndek masjid gampang turu. Engko mari ngene pengajiane mari ora usah ditangekno jarno ae ngoten iki. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jumlah ketika punya rumah banyak barokah hartane. Ketika mempunyai mobil banyak barokah. Ketika mempunyai usia yang panjang barokah, karena dilihat jumlahnya saja. Maka para jamaah sekalian, ini adalah ziyadatul khair. Ada makna yang kedua para jamaah sekalian yang dirahmati Allah adalah al barakatuh hiya tazidukum fit ta'ah. Nambahi ketaatan ten Gusti Allah niku barokah sing makna yang kedua. Contoh para jamaah sekalian, kita punya usia. Usia itu ora didelok panjang usia atau pendek usianya. Tapi lek usia itu menyebabkan kemudian dia bisa mendekatkan diri kepada Allah, itu berarti usianya barokah. Contoh, ana wong kok kemudian usianya pendek, tapi kemudian dia sepanjang hidupnya kemudian dia penuh keberkahan karena dekat dengan Allah, maka itu dikatakan usia yang barokah. Dulu Kanjeng Nabi Muhammad itu punya sahabat. Namanya adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair para jamaah sekalian, seorang pemuda yang tampan. Gak ono wong sing ngungkuli ketampanane Mus'ab bin Umair zaman Kanjeng Nabi Muhammad kecuali Nabi Muhammad sendiri. Saking tiang niki ganteng, anake wong sugih, bapak ibu akeh pelayane, hartanya kaya, anak ini dimanja. Lah beliau niki para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tuku kancing bajunya tok niki saking sugihne tiyang. Tuku kancing bajune tok niki ten Romawi, ten Eropa. Lho, sugihne luar biasa. Tuku kancinge bajune, ndani yo klambine tutuk endi. Maka para jamaah ketika dia kemudian berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad di usia mudanya, kemudian mengislamkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu mengumumkan keislamannya, ketika itu kemudian datang kepada ayah dan ibundanya, wahai ayah, wahai ibu, ketahuilah aku saat ini sudah masuk agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata bapak ibu? Le, coplok kelambimu, kau jangan pakai baju kebesaran itu, kau jangan pakai baju yang bagus-bagus, kau pakai baju-baju buka, dan mulai saat ini kau minggat dari rumahku. Diusir dari rumahnya. Dan kemudian apa yang terjadi para jamaah sekalian? Anak ini dididik oleh ayahnya mulai dari kecil, bisa membaca, bisa menulis. Zaman semono orang-orang itu angel goleki wong sing iso pinter maca, pinter nulis. Dia adalah orang yang pinter membaca, pinter menulis. Mus'ab bin Umair. Setelah mendapatkan keilmuan dari Kanjeng Nabi Muhammad, diperintah dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Mus'ab, kau pergi ke Yasrib. Yasrib niku saniki Madinah. Pergilah kau ke Yasrib, ajarkan orang-orang bagaimana agama Islam. Maka ketika itu di usia mudanya, konon dia masih usia 20 tahunan, kemudian dia berangkat menuju Yasrib. Di sana dia mengajarkan agama Islam. Maka sebab dia datang ke sana, berdakwah ke sana, muncullah di dalam sejarah Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu Baiat Aqabah yang pertama. Ada Baiat Aqabah yang kedua. Orang-orang datang dari Yasrib dan kemudian mengislamkan dirinya, diantar oleh Mus'ab bin Umar di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian Rasulullah kemudian bisa berhijrah ke Yasrib, ke negeri Madinah, ke kota Madinah. Maka para jamaah sekalian, ketika perang Uhud apa yang terjadi? Mus'ab bin Umar juga mengikuti perang Uhud itu, dan kemudian setelah itu ternyata Allah menginginkan dia lebih mencintai Mus'ab bin Umar, dan kemudian dia terbunuh dalam peperangan itu dan syahid di dalam peperangan itu. Dan itu menandakan apa? Sepanjang hidupnya, semasa dia sudah masuk Islamnya, ketika itu dia adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah, taat kepada Allah,
taat kepada Rasulullah, dan akhirnya usianya cuma 23 tahun. Tapi apa para jamaah sekalian, dengan pendek usia itu dia usianya adalah usia yang barokah. Ono wong sakit, ono wong sehat. Orang sehat bisa jadi usianya tidak barokah, sehatnya tidak bisa dalam keberkahan. Karena apa? Dia jauh dari Allah. Tapi ada orang yang sakit, ketika sakitnya dia bersabar, dan kemudian dengan kesabaran itu kemudian dia dekatkan diri kepada Allah. Contohnya sinten? Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam niku diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesakitan yang luar biasa. Dari tubuhnya muncul bau busuk yang luar biasa. Kemudian banyak borok-borok yang ada di kulitnya, sehingga kemudian ketok seti. Lek seti kemudian jatuh di tanah, diambil itu set lagi, ditaruh lagi. Niki Nabi Ayub, dewe nggak iso kayak mata niku. Maka beliau mendapatkan kedudukan yang tinggi, ditinggalkan oleh seluruh umatnya, ditinggalkan oleh keluarganya, bahkan istrinya pun juga meninggalkan dia. Tapi apa yang terjadi dengan Nabi Ayub? Dia tetap dekat dengan Allah, dia tetap zikir kepada Allah, dia tetap mensucikan Allah, dia tetap mentauhidkan Allah. Maka sakitnya dia adalah sakit yang penuh dengan keberkahan. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, rumah kita itu bisa menjadi rumah yang barokah. Ketika apa? Ketika rumah itu penduduk yang ada di dalamnya itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab saat niki kathah tiyang niku gak kerasan di omah. Lek wis weekend dino Jumat malam Sabtu sampai Ahad malam Senin gak turut omah, turut hotel. Omah wis api, semuanya sembarang-karing wis nyepak. Tapi kenapa dia masih mencari rumah yang lain cik laren bayar? Karena apa? Di situ rumahnya adalah rumah yang tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, rumah itu tidak dilihat bagaimana rumah indah, besar dan nyaman, tapi ternyata lek boten barokah, maka di situ yang terjadi adalah kesumpekan, kerupekan yang terjadi di dalamnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, anak itu menjadi anak yang barokah. Lek anak niku pinter mendoakan kedua orang tuanya, itu jenenge anak yang soleh. Ciri anak soleh adalah anak yang bisa mendoakan kedua orang tua. Niku paling pendek. Makanya awet TV mulai dari kecil anak-anak TPQ itu sudah diajarkan berdoa untuk kedua orang tua. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa yang paling pendek. Sebab para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah pernah bersabda, man taraka du'a lil walidain, barang siapa tinggalkan doa, tidak mendoakan kedua orang tua, yang qati'u anhur rizku, maka Allah akan memutus tali rizkinya. Lek Allah sudah memutus tali rizkinya, ono arek nom-noman kati golek penggawean angel, iki mungkin anak kurang pinter mendoakan kedua orang tuanya. Ono arek kok kemudian tiang setiap berusaha bangkrut dok, ini mungkin dia tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya. Maka para jamaah sekalian, ada model pertama, betul-betul dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bisa jadi dia dikasih oleh Allah berbagai macam kenikmatan, berbagai macam harta yang banyak, tapi pada saat yang bersamaan ternyata Allah mencabut keberkahan di tengah-tengah kehidupannya. Dikai sugih tapi tidak bisa menikmati kesugihannya. Dikai rumah sing api, dia sumpek di rumah niku. Dikai duit kathah, ternyata tidak bisa menikmati. Kemudian diberikan badan sing koyo-koyo sehat, tapi ternyata sakit terus. Duit digawe mlebu rumah sakit terus. Bapak ibu gak pernah akur, bapak anak-anak juga seperti itu. Anaknya senengane narkoba, bapaknya senengane narkote. Lah niki sing paling repot lek wis koyo ngene niki. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, lek anak niku pinter ndongakno wong tua loro, insyaallah Allah akan memberikan kelancaran rizki kepada anak yang pinter mendoakan kedua orang tuanya. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tanah niku didelok
bukan karena suburnya, bukan karena indahnya tanaman-tanaman yang ada di situ, tapi tanah meskipun gersang, kemudian orang yang di atasnya bisa menyebabkan kemudian taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, itulah adalah tanah yang penuh dengan keberkahan. Contohnya pundi? Mekah, Madinah. Awake dhewe ini gak iso ngungkuli ndek pundi-pundi tempat yang bisa seberkah seperti kota Makkah dan kota Madinah. Wis panjenengan sing pernah haji, yang pernah umroh, luar biasa sudah bisa menikmati bagaimana keindahan, bagaimana kenikmatan di dua kota ini. Sing dereng mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki gak cukup amin tok, panjenengan kok mulai langsung ngetokno dhuwit, langsung buka tabungan niku yo ngoten niku biasane. Lah para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka makna yang kedua adalah makna barokah, adalah bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada makna, lihat situasinya. Situasinya pun juga akan dilihat menjadi dua. Barokah niku ono barokatul wakti, ada barokatul makan. Barokah tempatnya, ada barokah waktunya. Waktunya niku betul-betul barokah. Maka kalau kita melihat waktu para jamaah sekalian, ada waktu-waktu yang kemudian istijabah untuk kemudian kita bisa melakukan doa-doa kepada Allah, sehingga dengan waktu itu kemudian kita bisa mendapatkan kemanfaatan, mendapatkan berbagai macam pahala ketika kita melakukannya. Contoh para jamaah sekalian, sepertiga malam. Awake dhewe niki insyaallah dalu nggih melekan mriki nggih. Qiyamul lail nggih. Alhamdulillah, monggo diterusaken niku kegiatan yang bagus. Niki sudah mulai banyak orang-orang yang mengikuti, dan kemudian di masjid-masjid pun lek saged ayo kita hidup-hidupkan di masjid kita. Gak usah pindah nang masjid yang lainnya, sebab antara masjid mriki padha ae. Gak pahalane ya padha ae, kecuali dua masjid Madinah Makkah niku beda. Maka hidup-hidupkanlah masjid kampung kita. Oh wah, lek saged, oh luar biasa. Sampeyan kan biasane wonten wong sing gelem memberikan makan sahur barang, biasane ngoten nggih. Lek saged kados ngoten luar biasa. Dan kampung kula nggih ngoten, alhamdulillah disediani 350 amblas kabeh, luar biasa. Lah para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, lah barakatul waktu, sepertiga malam niku adalah waktu-waktu yang istijabah. Kita gunakan untuk qiyamul lail. Kemudian para jamaah sekalian, ada juga pada malam-malam tertentu seperti malam Al-Aidaini, malam dua hari raya. Sebab Rasulullah pernah sabda, khamsu layalin la yuraddu fihi du'a. 5 malam, yang 5 malam itu tidak bakal ditolak doanya seorang hamba. Di antaranya adalah Lailatul Aidaini, yaitu malam 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi lek awake dhewe Idul Fitri, panjenengan ojo bingung macam-macam, usahakan panjenengan dalu niku mohon kepada Allah tentang kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Niku mustajabah. Lah, kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, antara adzan dan juga iqamah niku juga adalah waktu-waktu istijabah untuk kita berdoa. Maka ketika mau kita berdoa di waktu-waktu itu luar biasa. Ada juga para jamaah sekalian, ba'da salatil fajr hatta yatul syams, sehingga terbitnya matahari. Jadi kata ngeten iki, ba'da subuh kita gunakan dengan berzikir, berwirid, kemudian mengingat-ingat Allah, dan kemudian sampai terbitnya matahari. Ini luar biasa, waktu-waktu yang luar biasa. Ada lagi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita kesehariannya gak delok waktu-waktu apapun, itu pasti waktunya mustajabah, adalah yang disebut dengan bulan Ramadan. Ramadan niku barokah luar biasa. Wong sing biasane angel bersedekah, bulan Ramadan gampang bersedekah. Tiang di bulan Ramadan sing biasane angel maca Quran,
bulan Ramadan awake dhewe gampang maca Al-Qur'an. Maka bulan Ramadan para jamaah sekalian yang dirahmati Allah luar biasa, karena di Ramadan ini diireni juga oleh nabi-nabi yang dahulu, di antaranya adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa niku saged ngomong-ngomong ngobrol dengan Rasulullah, dengan Allah. Ngobrol biasa. Itu mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Beliau saged ngobrol, enak ngobrol ngoten. Nah, tapi nggih gak ketok Gusti Allah mboten ketinggal. Nah, lek ten mriki niki ten celaket ana wong kok ngomong dhewe. Niku berarti lah, moga para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, suatu saat kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ya Musa, engkau bisa bercakap-cakap dengan aku kapanpun kau mau. Tapi ketahuilah wahai Musa, ketika engkau bercakap-cakap dengan aku, itu masih ada 70.000 hijab yang menghalang-halangi antara aku dengan engkau." 70.000 hijab, bayangkan. Tapi ketahuilah wahai Musa, kelak ada umat terakhir, umatnya Nabi Muhammad, yang kalau mereka berpuasa di bulan Ramadan, ketika bibirnya sudah bergerak-gerak, wajahnya sudah berpucat pasi, tubuhnya sudah lemas, ketika dia mau berdoa kepadaku, maka di antara dia dengan aku tidak ada hijab sama sekali. Oh, berarti lek panjenengan pas luwi-luwi ini lho panjenengan ndonga ten Gusti Allah, itu tidak ada hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, kita luwi-luwi ini awake dhewe jam pinten? Awan-awan wis mulai luwe ngoten nggih. Sonten niku wis mulai luwe. Lah lek awake dhewe gelem ndonga ten Gusti Allah, enggak ada hijab antara kita dengan Allah. Apa kata Nabi Musa ketika itu? Nabi Musa kemudian bilang, "Ya Allah, ij'alni min ummati Muhammad." Jadikan aku ya Allah umatnya Nabi Muhammad. Loh, Nabi Musa ingin menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad karena apa? Beliau ingin juga menikmati bagaimana berpuasa di bulan Ramadan seperti umatnya Nabi Muhammad saat ini. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, niku barokah waktu. Jadi awake dhewe cerdas melihat waktu-waktu yang bagus-bagus, kemudian kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jos niki sesuai. Kemudian para jamaah sekalian, barokah tempat. Tempat niku sebab tempatnya niku jadi barokah, di antaranya adalah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang ada di Makkah maupun yang ada di Madinah. Bayangkan para jamaah sekalian, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla fi masjidi hada." Barang siapa yang salat di dalam masjidku ini, ai Masjidin Nabawi yang ada di kota Madinah, maka dia afdalu min alfi salatin fi ma siwah. Maka dia mendapatkan pahala yang luar biasa. Karena apa? Karena lebih baik melaksanakan lebih daripada 1000 melaksanakan sholat di tempat yang lainnya. Jadi awake dhewe sholat di Masjid Madinah 1 kali itu dengan sholat ten mriki bandingane ping 1000. Ten mriko sholat subuh niku ping 1 berjamaah, niku koyok ten mriki ping 1000 nih. Luar biasa, sholat 1 kali sholatan saja. Illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Wa salatun fil Masjidil Haram, dan salat di dalam Masjidil Haram afdalu min alfi mi'ati salatin fi ma siwah. Lebih baik 100.000 kali lipat dibanding dengan salat yang lain di tempat yang lainnya. Lek ten Masjidil Haram niku malah tambah kathah. Karena apa? Bandingane 100.000 kali lipat, bayangkan. Makane wong nang Mekah Madinah niku regane larang nggih ngoten iki. Karena apa? Keutamaannya berpahalanya luar biasa. Tapi segala sesuatu yang dia berbuat baik dikalikan 1000 di Masjidil Nabawi. Setiap orang yang berbuat baik dikalikan 100.000 di Masjidil Haram. Luar biasa. Maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok ana wong kok ngerjakannya di bulan Ramadan ditikelaken malih
sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makane ana wong umroh kon di bulan Ramadan mesti larangi. Maka para jamaah sekalian, kita ini berusaha untuk menjadi orang yang kemudian bisa dekat ke sana, mendekatkan diri kepada Rasulullah, dekat kepada Allah dengan bisa melaksanakannya ibadah haji umroh, menuju Masjidil Haram dan juga menuju ke Baitullah, menuju ke tempat-tempat yang mustajabah yang ada di sana. Maka le awake dhewe niki sakniki susah angel datang ke sana, maka carilah tempat-tempat yang kemudian bisa menjadikan sebab kita ini dapat keberkahan. Tentu ayo awake dhewe silaturahim kepada para aulia wal ulama, baik itu yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup, sehingga kemudian awake dhewe niki saged toto, saged nyaman ketika datang kepada ziarah para aulia. Hati ini kemudian ingat kepada Allah, hati ini kemudian ingat kepada kematian, kemudian kita mengambil iktibar, mengambil pelajaran yang sebanyak-banyaknya. Ini wong ono wong yo gak ngerti ndi boloi, gak ngerti keluargae, lah kok sing ziarahi wong saarat-arat pendino sing teko niku pirang-pirang bis. Lah ning ngene kuburan kungku ya apa ya ngono dik samaan. Paling sing ngunjungi sing ziarah ya anak-anakku ya paling mek Jumat tok iku lek kober. Paling ya mek saulan sepisan iku pun lek kober. Oh, untung-untung lek 1 tahun sekali pas mbayang bersih kate bulan Syawal atau di bulan Sa'ban. Lah maka para jamaah sekalian, ambil irtibar yang sebanyak-banyaknya. Maka ketika kita nanti kemudian gampang kemudian datang kepada para ulama, ziarah berkunjung kepada ulama, ini luar biasa. Anak-anak kita, ayo kita ajarkan mereka dekat dengan ulama. Panjenengan sowan anak diajak. Biasanya anak senakal apapun lek di ngarepe omahe kiai di awal kiai ulama noto-noto dewi. Moro kemudian dia duduknya sudah mulai sopan. Sing biasanya angel usrek umek-umek biasanya sudah mulai nata sendiri. Enggak usah dikata-katai, wis langsung sakit. Maka para jamaah sekalian, dekatkan diri kita kepada ulama-ulama kita, sehingga kemudian kita adalah orang-orang yang cinta kepada ulama. Ingat para jamaah sekalian, kita itu tidak dikatakan cinta kepada Allah sebelum mencintai manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Rasulullah. Kita itu tidak bisa dikatakan cinta kepada Rasulullah sebelum kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Para ulama-ulama warasatul anbiya, para ulama-ulama kita. Maka jangan remehkan guru-guru anak-anak kita yang mengajarkan alif, ba, ta. Mereka yang di TPG itu luar biasa guru jasa mereka. Para ulama tidak mengajarkan seperti yang mereka ajarkan. Mereka mengenalkan Allah terlebih dahulu sebelum para ulama itu yang besar-besar mengajarkan kepada dia. Dia mengajarkan tentang bagaimana tata cara sholat, tata cara bersuci, tata cara wudhu, dan kemudian kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia adalah sebagai dasaran kita. Maka lek wonten guru-guru TPG, ayo sekarang kita dukung mereka. Ojo gara-gara mereka niki kemudian susah dan kemudian tidak bersemangat lagi untuk kemudian mengajarkan kepada anak-anak kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niki mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita masih dipertemukan lagi pada suasana yang seperti ini pada tahun-tahun berikutnya dalam keadaan sihah wal afiyah, dalam keadaan beribadah, dalam keadaan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi asani wa daraji أدفت يدي ورات العالمين يا أهيل الجود والكرم من ربي فانفعنا ببركاتهم آمين آمين وهدينا الحسنى بهم
بحرماتهم آمين آمين وآمتنا في طريقاتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السني والدهراج أدفت ياجي رات العالمين يا أهيل الجود والكرام آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ربنا علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أغنينا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطها فلاحا وآخرها نجاحا اللهم يا الله إنا نعوذ بك من العجز والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته